Sebetulnya Ya. yang dinamakan operasi silikon penis itu apa? Operasi silikon penis itu merupakan suatu tindakan medis untuk menanamkan suatu implan silikon. Silikonnya bukan silikon cair ya, tapi implan silikon padat yang ditanamkan di bawah kulit penis. Jadi biasanya pasien yang melakukan prosedur ini adalah pria yang memiliki penis yang ukurannya kurang besar atau yang kurang percaya diri mungkin dalam berhubungan intim dengan pasangannya. Dan yang membuat saya penasaran nih, kalau operasi silikon penis dengan filler penis tuh bedanya dalam segi apa? Jadi kalau implan silikon itu kan ada prosedur pembedahan ya. Jadi kalau bedanya sama filler itu tidak ada pembedahan. Jadi filler itu penyuntikan suatu zat yang tujuannya juga sama untuk memperbesar ukuran penis. Zatnya bisa dengan asam hyaluronik. Jadi tapi tidak ada prosedur pembedahan sama sekali, hanya disuntikan saja gitu. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Dan di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, berbagai solusi, dan juga tentunya berbagai topik terkait dengan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini, yang kita bahas ini agak sedikit sensitif nih, tapi banyak yang penasaran soal topik ini, yaitu mengenai operasi silikon penis. Untuk membahas itu, saya tentunya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh dokter kami, yaitu Dr. Margaret. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Baik, sehat. Langsung aja dok ya. Sebetulnya yang dinamakan operasi silikon penis itu apa? Operasi silikon penis itu merupakan suatu tindakan medis untuk menanamkan suatu implan silikon. Silikonnya bukan silikon cair ya, tapi implan silikon padat yang ditanamkan di bawah kulit penis. Jadi tujuannya untuk memperbesar diameter atau ukuran penis gitu. Berarti lebih kepada ukuran dok ya? Iya. Dan sebetulnya yang biasa melakukan operasi ini tuh spesifiknya siapa dok? Laki-laki kah dan usia berapa biasanya? Atau karena faktor apa? Jadi biasanya pasien yang melakukan prosedur ini adalah pria yang memiliki penis yang ukurannya kurang besar atau yang kurang percaya diri mungkin dalam berhubungan intim dengan pasangannya. Oke, berarti faktornya hanya ukuran dan juga rasa percaya diri dok ya? Iya. Kalau untuk prosedurnya seperti apa dok? Rumit atau mungkin sakit atau seperti apa? Jadi kita periksa dulu pasiennya, kemudian apakah perlu pemeriksaan laboratorium, kemudian dilakukan tindakan anestesi untuk bagian di daerah yang akan ditanamkan implan silikonnya gitu. Anestesinya bisa lokal. Oke. Dan yang membuat saya penasaran nih, kalau operasi silikon penis dengan filler penis tuh bedanya dalam segi apa? Jadi kalau implan silikon itu kan ada prosedur pembedahan ya. Jadi kalau bedanya sama filler itu tidak ada pembedahan. Jadi filler itu penyuntikan suatu zat yang tujuannya juga sama untuk memperbesar ukuran penis. Zatnya bisa dengan asam hyaluronik. Jadi tapi tidak ada prosedur pembedahan sama sekali, hanya disuntikan saja gitu. Yang kita tahu kan penis ini kan area vital ya dok ya, apalagi terkait dengan vitalitas pria juga. Nah, dan kaitannya dengan operasi silikon penis ini kan berarti ada tindakan operasi. Dan yang dimana operasi itu pasti ada risikonya. Nah, risiko dan efek sampingnya apa saja dok kalau untuk operasi silikon penis ini? Kalau untuk prosedur implan silikon, risikonya bisa awal-awal setelah tindakannya bisa nyeri, bisa memar atau bengkak setelah tindakan. Beberapa hari nanti dia juga akan berkurang sendiri bengkaknya ya. Kemudian risiko infeksi tapi diminimalisir dengan pemberian antibiotik tentunya. Kemudian bisa juga risiko ukurannya menjadi awal-awal mungkin agak tidak simetris seperti itu ya. Kemudian bisa juga berkurang sensitivitasnya waktu berhubungan.
awal-awal saja, tapi nanti setelahnya akan menyesuaikan seperti itu. Dan yang terakhir ya dok, Mm-mm. selain silikon penis kan tadi kita juga bahas soal filler penis ya dok ya. Mm-mm. Atau adakah kayak semacam alternatif lain dok supaya saya takut nih kalau untuk operasi silikon penis, atau ada cara lain yang supaya mungkin rasa percaya diri atau mungkin ukurannya itu bisa jadi solusi. Ya, jadi ada beberapa pilihan terapi selain prosedur implan silikon. Cara lain bisa dilakukan dengan filler penis dengan asam hyaluronik. Bisa juga dengan terapi seperti PRP. Tujuannya juga untuk memperbesar diameternya. PRP treatment plus sekretom. Oke, berarti ada alternatif lainnya dok ya? Iya. Bukan hanya operasi silikon penis. Oke, dan terakhir waktu dari dokter seperti biasa, apakah ada pesan atau tips atau kiat-kiat khusus yang ingin disampaikan dokter terkait dengan kalau misalkan dari Sobat Pandawa nih yang penasaran dengan silikon penis atau masih ragu, masih takut? Silakan. Ya, jadi buat Sobat Maya sekalian, buat kalian yang ingin memperbesar ukuran diameter alat kelaminnya, bisa konsultasi ke klinik utama Pandawa. Jadi ada beberapa alternatif pilihan. Salah satunya bisa dengan cara implan silikon atau dengan filler penis. Jadi bisa dengan atau juga bisa dengan PRP. Ya, bisa konsultasi dulu di klinik utama Pandawa. Cukup dok? Ya. Oke, tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Dr. Margaret terkait dengan operasi silikon penis. Nah, makanya untuk Sobat Pandawa yang mungkin ada keluhan terkait dengan organ intimnya atau juga kesehatan pria dan kelaminnya, bisa langsung konsultasi di klinik utama Pandawa. Tapi sebelum itu, untuk supaya kita lebih tahu terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh dokter dan juga masalah treatment-treatment lainnya, makanya stay tune terus di official YouTube Klinik Utama Pandawa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share supaya video ini sampai ke semua orang yang menonton di YouTube sana. Saya Aditya Nanda. Dan saya Dr. Margaret. Pamit undur diri, terima kasih. See you to next episode. Bye-bye. Bye-bye.